wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Triwulandari, NIM 201180216, kelas P6G. Baiklah, saya akan membuat satu video untuk memenuhi tugas UTS Maisalul Fiqhiyah dengan dosen pengampu Ibu Rina Juliana. Dengan judul yang saya ambil yaitu mengenai transfusi darah. Transfusi darah adalah memanfaatkan darah manusia dengan cara memindahkan dari tubuh orang yang sehat kepada orang yang membutuhkan untuk mempertahankan hidupnya. Kemudian, adapun landasan hukum tentang transfusi darah. Yang pertama, Al-Quran. Di surah Al-Maidah ayat 2, surah kelima, juz ke-6 di halaman 106 di dalam Al-Quran yang membahas mengenai transfusi darah yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tuhillu sya'airallahi walasyahrul haram walasyahrul harama walal hadaya walal qalaida wala aminal baital harama yabtaghuna fadlam mir rabbihim wa ridwana wa idza halaltum fasqadu wala yajrimannakum syana'anu qaumin an saddukum 'anil masjidil harami an ta'tadu wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan wattaqullah innallaha syadidul 'iqab. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syiar kesucian Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan mengganggu hadiyu atau hewan-hewan kurban dan qolaid atau hewan-hewan kurban yang diberi tanda, dan jangan pula mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitul Haram, mereka mencari karunia dan keridhaan Tuhannya. Tetapi apabila kamu telah menyelesaikan ihram, maka bolehlah kamu berburu. Jangan sampai kebencianmu kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangimu dari Masjidil Haram, mendorongmu berbuat melampaui batas kepada mereka. Dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat berat siksanya. Ayat ini menjelaskan bahwa perintah tolong-menolong dalam mengerjakan kebaikan dan takwa adalah termasuk pokok-pokok petunjuk sosial di dalam Al-Quran, karena ia mewajibkan kepada seluruh umat manusia untuk saling memberikan bantuan satu sama lain dalam mengerjakan apa saja yang berguna bagi umat manusia. Yang kedua, hadis. Adapun hadis yang saya ambil dari buku PDF terjemahan Ikhtisari Hadis Sunan Abu Daud jilid 4, yang mana hadisnya yaitu hadis riwayat Abu Daud nomor 3357 yang berbunyi Haddasana Hafs ibnu Umar an-Namari haddasana Su'bah an Ziyad ibni Ilaqa an Usama ibni Syarik
Qala ataitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa ashabahu ka'annama ala ru'usihim at-tayru fasallamtu summa qa'adatu faja'al a'rab minha huna wa hahuna faqalu ya Rasulullah ana tadawa faqala tadawa fa inna Allah azza wa jalla lam yadha'da'an illa wada'a lahu dawa'an ghaira da'in wahidil haram, yang artinya telah menceritakan kepada kami Hafs bin Umar An-Namari, telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Ziyad bin Ilaqah dari Usamah bin Syarik. Ia berkata, aku pernah mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya, dan seolah-olah di atas kepala mereka terdapat burung. Aku kemudian mengucapkan salam dan duduk. Lalu ada seorang Arab Badui datang dari arah ini dan ini. Mereka lalu berkata, wahai Rasulullah, apakah boleh kami berobat? Beliau menjawab, berobatlah. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla tidak menciptakan penyakit, melainkan menciptakan juga obatnya, kecuali satu penyakit, yaitu pikun. Adapun dari hadis ini bahwa menunjukkan kepada umat Islam diwajibkannya untuk melakukan pengobatan apabila menderita sakit. Sebab setiap penyakit yang Allah turunkan kepada umat manusia merupakan bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya, dan setiap penyakit pasti ada obat penyembuhnya. Sama halnya dengan melakukan transfusi darah, ini merupakan salah satu jalan pengobatan yang memiliki peran yang sangat baik, yang sangat penting dalam mempertahankan jiwa manusia. Yang ketiga, ijma. Ada beberapa ulama berpendapat sejatinya tubuh manusia adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seseorang tidak bisa sesuka hatinya memperlakukan tubuhnya sendiri karena tubuh tersebut adalah milik Allah. Manusia hanya diberikan hak pakai, bukan hak milik. Ia tidak boleh menzolimi dirinya sendiri, menjatuhkan dirinya dalam kebinasaan, karena tubuh tersebut adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, mengenai transfusi darah atau donor darah yang sudah menjadi kebutuhan daruriyah atau darurat umat manusia, ulama yang berpendapat demikian pun diam. Ada aspek kemaslahatan dari donor darah sehingga kebolehan donor darah mendapatkan ijma sukuti atau ulama bersepakat tanpa komentar negatif maupun positif. Inilah yang menjadikan donor darah dapat diterima oleh syara. Yang keempat yaitu qiyas. Mengenai transfusi darah, ulama fikih mendasarkan pendapatnya kepada tindakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu berbekam. Hadis riwayat Bukhari dari Anas bin Malik. Dalam hal ini, ulama fikih menganalogi atau mengkiaskan tindakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan mendonorkan darah. Jika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berbekam untuk menghilangkan penyakit dan darah yang dihisap keluar itu dibuang saja, maka menyumbangkan darah tentu saja dibolehkan karena tujuannya tidak sekedar untuk menghilangkan penyakit, bahkan untuk menyelamatkan jiwa orang lain atau resipien. Menyelamatkan nyawa orang lain merupakan salah satu bentuk pemeliharaan terhadap al-daruriyat al-khamsah atau 5 kebutuhan pokok yang dituntut oleh syariat Islam, khususnya pemeliharaan jiwa.